Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, saya lebih menghargai orang-orang yang beradab. Saya lebih suka menghargai orang-orang yang berakhlak daripada orang-orang yang berilmu. Karena hanya orang berilmu, karena hanya orang pintar, iblis lebih pintar daripada manusia. Iblis lebih pintar daripada kita. Jadi, insya Allah pada kali ini khatib akan membacakan Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aqalihuma fala taqulahuma fala tanharhuma wa qulahuma qaulan karima. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini khatib akan menyampaikan bagaimana kita menjaga hubungan kita terhadap orang tua kita kepada jamaah sholat Jumat dan terkhusus kepada nasihat buat diri khatib sendiri. Wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Jadi pertama Allah memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita berlaku syirik. Jangan sampai kita mendoakan Allah, karena dosa terbesar adalah doa ketika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu tidak diampuni apabila kita pada saat kita meninggal kita belum bertobat. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya bluana indakal kibar wa huduma akulahuma, apabila keduanya ada dalam pemeliharaanmu, fala taqulahuna jangan sekali engkau mengatakan fala tanharhuma wa qulahuma qaulan karima, dan jangan engkau membentaknya keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, berapapun usia kita, insya Allah kita adalah tetap sebagai seorang anak. Karena setiap kita adalah lahir dari seorang ibu. Setiap kita adalah dibesarkan oleh kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita berlaku kasar terhadap kedua orang tua kita. Karena setiap kita adalah anak. Maka sampai di sini disebutkan setelah kita menyembah Allah, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan Allah juga memerintahkan jangan sampai sekali-kali kita mengatakan kepada orang tua. Mungkin perkataan itu adalah sangat minim sekali, sangat sepele sekali, tapi di situ Allah langsung menegurnya. Fala taqulahuma dan jangan sekali-kali katakan terhadap orang tua. Untuk mengatakan kepada orang tua aja kita dilarang, apalagi sampai kita berbuat kasar, apalagi sampai kita membentaknya. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah kita tanamkan akhlak kita terhadap orang tua kita, untuk membangun akhlak kita yang baik terhadap orang tua kita. Sering khatib sampaikan bahwa ciri-ciri anak yang soleh dan solehah adalah orang-orang yang selalu mendawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar untuk orang tua kita.
Bagaimana istighfar kepada orang tua kita? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ciri-ciri anak yang soleh dan soleha adalah kita selalu beristighfar untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Jadi dalam suatu riwayat ketika malaikat sedang menyiksa seorang tua, tiba-tiba malaikat itu berhenti menyiksanya, mencambuknya. Lalu orang tua itu berkata, "Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mencambukku?" Kata malaikat berkata, "Karena ada anakmu yang beristighfar, sehingga malaikat berhenti mencambuknya." Jadi marilah kita introspeksi diri. Marilah kita menguji diri kita. Marilah kita mengevaluasi diri kita. Sudah sampai di mana perbuatan kita terhadap orang tua kita? Apakah kita sudah berbuat baik terhadap orang tua kita? Apakah kita sudah beristighfar untuk kedua orang tua kita? Begitu tingginya derajat orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila doa orang tua itu menjadi doa yang mustajab. Barangkali kita suka ziarah ke tempat wali-wali, tapi kalau kita tidak pernah ziarah kepada orang tua kita itu percuma. Karena doa orang tua adalah doa-doa yang mustajab, doa-doa yang melebihi dari para wali. Buat apa kita cium tangan orang lain? Barangkali yang sudah nikah cium tangan mertuanya. Buat apa kalau kita tidak pernah cium tangan terhadap orang tua kita sendiri? Jadi lakukanlah orang tua kita seperti raja-raja. Perlakukan orang tua kita dengan baik. Apabila kita dipanggil orang tua, hendaknya kita segera untuk datang. Segera untuk menghadirinya. Apabila kita bercakap-cakap dengan orang tuanya, sebaiknya kita mendekatkan diri kepada orang tua kita. Jangan sampai kita bercakap dengan orang tua itu dengan jarak yang jauh. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu makan dalam satu hidangan dengan ibunya. Sayyidina Ali tidak mau makan dalam hidangannya itu. Jadi ibunya bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak mau makan?" "Sungguh aku takut. Takut ya apa yang akan saya makan itu adalah kesukaan seorang ibu." Begitu besar nilai orang tua, sehingga seorang anak mau makan hidangan aja takut bahwa makanan itu akan dimakan orang tuanya, menjadikan dia tidak berani makan di dalam hidangan itu. Dalam riwayat lain, ada seorang ahli ibadah dipanggil sama ibunya. Seorang ahli ibadah bernama Juraij. "Wahai Juraij." Seorang ibu memanggil anaknya. Juraij diam saja karena dia sedang beribadah. Panggil sekali lagi, "Wahai Juraij." Diam juga. Panggil lagi ketiga, "Wahai Juraij." Diam juga. Si Juraij ini, seorang anak ini, merasa dia sedang beribadah kepada Allah, maka dia diam. Jadi seorang ibu itu bergumam dalam hatinya, "Ya Allah, pertemukanlah anakku Juraij dengan seorang tunasusila sebelum dia meninggal dunia." Itu bukan sebuah doa, itu hanya sebuah ucapan dalam hati seorang ibu. Allah kabulkan rasa dalam hati kecil ibu. Jadi suatu ketika seorang Juraij itu digoda oleh wanita pengembala. Karena Juraij itu orang soleh, dia tidak berani. Dia menolak godaan itu. Berulang menolak godaan itu, si wanita ini sakit hati. Menjadikan dia melakukan hubungan perzinahan terhadap sesama pengembala. Dan pada saat wanita itu hamil, wanita itu memfitnah Juraij. "Siapa yang hamil engkau, wahai wanita?" "Juraij." Sehingga tempat ibadahnya itu dibakar sama warga.
Sampai setelah anarkis, Juret berkata, tunggu dulu, tunggu anak ini lahir. Begitu anak ini lahir, ditanya anak ini sama seorang Juret. Dalam satu riwayat adalah kisah sahabat Juret. Jadi setelah anak itu lahir, ditanya sama Juret, seorang ahli ibadah, siapa bapakmu wahai anak kecil? Bapakku adalah seorang penggembala. Jadi itu dalam hati seorang ibu, bukan sebuah doa, tapi karena seorang anak yang sedang beribadah kepada Allah, tapi tidak mau mendengarkan panggilan seorang ibu, dapat azab kontan di dunia. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini adalah kisah-kisah ini adalah menjadi inspirasi buat kita ketika kita sedang melakukan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, dipanggil seorang orang tua, tinggalkan sunnahnya. Dan saya sendiri suatu ketika saya lagi sholat duha, dipanggil oleh ibu saya berhenti sholat duha. Adik saya bertanya, kenapa engkau berhenti waktu sholat? Saya dipanggil orang tua. Wajib mendatangi panggilan orang tua daripada sholat sunnah. Sedang sholat, sedang ibadah kepada Allah yang sunnah, dipanggil orang tua itu wajib untuk mendatanginya. Apalagi hanya sedang bermain HP. Apalagi hanya sedang cekikikan. Jadi begitu mulianya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga peringatannya begitu keras bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai orang tua itu merasa kesal hatinya. Jadi mengutip dari Syekh Abdul Qadir Jalani, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, saya lebih menghargai orang-orang yang beradab. Saya lebih suka menghargai orang-orang yang berakhlak daripada orang-orang yang berilmu. Karena hanya orang berilmu, karena hanya orang pintar, iblis lebih pintar daripada manusia. Iblis lebih pintar daripada kita. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau hanya pintar anak-anak sekarang semua pintar, tapi akhlak itu hari ini jauh sekali daripada pintar. Yang membuat kita masuk surga bukan karena pintar. Yang membuat kita masuk surga adalah karena akhlak yang mulia. Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan, ketika khotib ada di mimbar, ketika khotib sudah memberikan salam, jangan sampai ada yang cengengesan, jangan sampai ada yang bercanda, jangan sampai ada yang main HP, karena tidak ada Jumatan baginya. Jadi percuma kita datang, kalau kita datang sini hanya untuk bermain-main, tidak ada Jumatan baginya. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan ciri anak-anak yang soleh dan soleha adalah kita selalu mendawamkan istighfar kepada kedua orang tua kita. Istighfar kepada orang tua kita adalah meningkatkan derajat orang tua kita. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaiki akhlak kita, perbaiki tutur kata kita, perbaiki hubungan kita terhadap orang tua kita. Apabila jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini masih punya orang tua, ciumlah tangan orang tua kita selagi masih ada. Apabila orang tua sudah meninggal, kirimlah doa kepada orang tua kita, sampaikan istighfar kita minimal 1 hari 5 kali. Karena ketika kita dalam 1 hari kurang dari 5 kali itu termasuk bukan anak-anak yang soleh dan soleha. Didiklah anak-anak kita agama. Ketika kita tidak mendidik anak-anak kita agama, akan mendoakan apa nanti terhadap kita. Ketika kita tidak tahu agama, akan berdoa bagaimana dengan orang tua kita. Ketika kita tidak mendidik agama, bagaimana nanti kalau kita sudah meninggal, bagaimana kita sudah mati nanti, bagaimana anak itu akan menyampaikan doa kepada orang tua. Apakah anak-anak itu akan dengan gadgetnya,
distel Yasin, distel Al-Baqarah, distel Al-Rahman, distel Al-Tabarok. Marilah kita introspeksi pada diri kita untuk kita menjalin hubungan kita dengan orang tua kita dengan baik. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita adalah doanya itu melebihi doa para wali. Jangan sampai kita mencium tangan mertua kita, mencium tangan orang lain, tapi orang tua kita tangannya tidak pernah dicium. Jangan sampai kita punya sopan santun dengan orang lain, tapi kita tidak punya sopan santun terhadap orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.